Gong Si Facai, selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakan dimanapun Anda berada. Ya, doa yang sama pasti selalu kita harapkan semua masyarakat Indonesia atau yang ada di dunia bahkan ya yang merayakan ini semoga rezeki selalu lancar, Amin. cuan selalu ada di dompet, di rekening gitu ya. Kemudian yang memang sudah mendapatkan jodohnya ya segera bersatu untuk dinikahi gitu. Terus apa lagi Irianda? Itu omongan dan harapannya cukup dalam sekali ya kalau Valen yang ngomong tadi ya. Loh, Jodoh iya dilancarkan juga. Harapan saya dan teman-teman saya yang belum menikah pastinya. Dan yang paling penting di sekarang-sekarang ini kesehatan lah ya. Yang tadi Valen juga bilang harus menjadi prioritas kita semua. Kemudian juga harapannya agar selalu diberikan kesehatan, senantiasa bugar gitu ya. Dan juga kita udah pernah mengalami COVID-19 yang 2 tahun kebelakang ini, 2 tahun lebih luar biasa. Tentu ini menjadi harapan kita semua juga agar di tahun baru Imlek ini menjadi satu hal yang kemudian diprioritaskan banyak orang agar aman menjalankan aktivitas semua ya. Ya, yang jelas tahun kelinci air ini menjadi tahun keberuntungan bagi semua masyarakat di Indonesia. Bahkan untuk negara kita sendiri ya. Semoga memang pemerintahannya baik, kemudian juga apa ya nanti pendapatannya juga baik untuk pembangunan di Indonesia agar semuanya memang baik mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, harapan-harapannya sudah, kita mau bahas mengenai, kita mau lebih jauh kenalan soal budaya Imlek itu sendiri. Benar sekali. Bersama saya dan juga Irianda ini sudah ada sejarawan yang bergabung di sini. Ada Pak Didi Kuartanadi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Bener nggak sih kalau tadi kita menyapa untuk tahun baru Imlek ini Gong Si Facai itu sebenarnya sejarahnya seperti apa sih Pak Didi? Gong Si Facai atau Gong Si Facoy? Pertama-tama saya ucapkan Sin Chun Kyong Hee ya, Tiam Hok Tiam Siu. Selamat merayakan musim semi, semoga murah rezeki, semoga panjang umur pada pemirsa semua ya. Amin, amin, amin. Nah jadi begini, Imlek itu sebetulnya adalah kalau di Tiongkok sana, di negara leluhur orang Tionghoa ini adalah awal dari perayaan musim semi ya. Jadi musim dingin berakhir, kemudian ini mulai musim semi. Nah jadi itu adalah suatu perayaan tidak memandang agama, tidak memandang kepercayaan, siapa saja merayakan. Karena itu adalah saat di mana orang-orang Tionghoa itu mengucapkan syukur ya. Nah makanya tadi ucapannya, kalau dulu waktu saya kecil yang diucapkan orang-orang tua itu adalah Sin Chun Kyong Hee. Sin Chun Kyong Hee. Ya, Tiam Hok Tiam Siu. Artinya Pak? Artinya selamat merayakan musim semi, semoga murah rezeki, semoga panjang umur. Nah kalau Gong Si Facai itu adalah istilah baru ya, relatif baru. Itu dari Hong Kong sebetulnya ya. Bahkan bukan dari mainland ya? Bukan dari mainland, lebih berorientasi ke materialis ya. Jadi, semoga Anda kaya. Gong Si Facai itu semoga Anda kaya. Wah jelas diaminin lah itu. Iya amin juga, tapi ini sebenarnya pengetahuan baru ya. Karena sepanjang saya hidup lah ya, berinteraksi dengan tahun baru Imlek juga begitu ya, teman-teman juga banyak. Itu ya pasti Gongsi terus kan, Gongsi Facai. Ya mungkin itu setelah reformasi, itu lebih terkenal ya daripada Sin Chun Kyong Hee, yang disingkat Kyong Hee. Kalau dulu orang-orang dari masa saya tuh Kyong Hee gitu. Kalau sekarang Gongsi. Iya benar, karena di amplop merah di angpau itu juga pasti tulisannya Gong Si Facai. Semoga Anda kaya. Tapi kalau itu kan karena memang amplop isinya kan apa namanya? Iya, duit. Gitu. Tapi kalau di mall-mall juga tuh. Juga ya? Iya, tapi lebih sekarang banyak sudah berubah loh, sekarang transfer. Karena COVID ya, tidak memegang uang cash lagi ya. Jadi sekarang sudah banyak transfer. Sekarang lebih banyak lagi QR code. Iya, betul. Jadi menyesuaikan ya. Imlek itu selalu menyesuaikan ya. Nanti mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan ada perbedaan lagi. Tapi kembali ke itu tadi ucapannya kalau zaman dulu, yang mungkin lebih sesuai ya dengan Imlek tadi ya. Imlek kan perayaan musim semi, Sin Chun Kyong Hee, selamat merayakan musim semi. Tiam Hok Tiam Siu, semoga murah rezeki, semoga panjang umur. Itu lebih ini ya, lebih mulia ya daripada semoga Anda kaya gitu. Gong Si Facai. Nah kalau yang Sin Chun Kyong Hee tadi biasa disingkat Kyong Hee. Nah kalau Gong Si Facai kan Gongsi. Nah Pak Didi, kalau mungkin secara lebih sejarahnya lagi gitu ya. Kenapa kemudian ketika musim semi ini yang dirayakan oleh masyarakat Tiongkok di dataran Cina dulu di sana? Kenapa? Apakah karena memang ketika musim dingin itu
susah payah gitu, kemudian pas musim semi terbit matahari di situ hangat dan lain-lain, atau secara sejarah seperti apa? Iya seperti itu. Jadi memang awalnya inilah adalah tibanya musim semi karena Tiongkok ada beberapa musim ya, beda dengan Indonesia yang musim hujan dan musim panas. Kalau kita di musim hujan nih kayaknya. Iya. Nah di Tiongkok itu seperti itu. Tapi juga Imlek itu sebetulnya tidak hanya dirayakan di Tiongkok ya. Imlek juga dirayakan di Korea Selatan, di Vietnam, Singapura, negara-negara yang masih ada budaya Konfusius gitu, Asia Timur, ditambah negara-negara di mana diaspora atau persebaran orang-orang Tionghoa itu cukup besar. Misalnya di Singapura, di Malaysia, dan di Asia Tenggara lainnya itu mereka juga merayakan gitu. Tapi Indonesia juga tidak mau ketinggalan ya, karena di sini jumlah orang Tionghoa juga signifikan ya, sekitar 2% ya. Berarti Imlek itu sebenarnya perayaan budaya ya? Budaya, ya. Jadi tidak memandang agama, tidak memandang ini, hanya memang karena politis ya, karena sempat dulu dilarang, kemudian dijadikan hari raya. Di Indonesia tidak bisa, hari raya itu berdasarkan etnis ya, akhirnya itu hari raya dari agama Konghucu. Jadi kita berterima kasih juga kepada umat Konghucu, tentunya juga kepada Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati yang akhirnya membuat Imlek itu sebagai hari libur. Nah nanti kita juga akan cerita lebih dalam deh Pak, terkait dengan di Indonesia itu sendiri ya, ketika pada akhirnya ini dijadikan hari libur nasional dan lain-lainnya. Tapi sebelumnya Pak Didi dan Valen, kita akan lihat dulu nih terkait dengan Imlek ini ada fun fact. Nah ini yang seru nih. Ini katanya itu, coba kita lihat juga ya di slide yang sudah saya siapkan. Nah ini dia. Kalau perayaan Imlek ini selalu identik dengan hujan. Nah, penyebab dan filosofinya ini, apakah memang iya selalu hujan? Biasa, tapi kalau dengan hujan itu justru malah diartikan kayak, aduh jadi ribet nih mau ibadahnya, jadi mau kemana-mana ribet, atau sebenarnya, wah itu justru hari pertanda baik gitu? Iya, nah jadi pertama-tama kita harus pahami Imlek itu terkait dengan penanggalan Tionghoa ya, penanggalan Tiongkok ya. Nah itu memang ini awal dari musim semi, kalau di Tiongkok sana ya itu memang pas musim ini ya, penanggalannya itu terkait dengan awal-awal tahun. Nah ini di Indonesia ini kan awal tahun biasanya musim hujan, jadi ya Imlek itu selalu identik dengan hujan gitu. Dan itu Imlek juga tadi saya lupa sampaikan, dalam kalender Tionghoa Imlek itu adalah hari raya atau kepercayaan rakyat yang paling penting. Jadi dari ritual-ritual kalender Tionghoa itu Imlek adalah yang paling besar, paling penting. Paling besar ya. Perayaannya sebenarnya berapa lama sih Imlek itu? Itu 15 hari ya. Oh 15 hari sampai yang pesta lampion sampai itu ya. Cap Gomeh. Itu biasanya festival jajanan di pecinan gitu ya. Lampion, festival lampion. Ya, Oke, ini kita lihat lagi nih Pak, ada fun fact berikutnya. Saudara, kita akan buka lagi. Yang kedua adalah menyewa pacar di Cina atau di Tiongkok gitu ya. Nah untuk perayaan Imlek di Cina sendiri adalah fun fact-nya ini kental sekali dengan menyewa pacar. Kenapa? Nah, ini mungkin terkait dengan dulu kan di zaman Tiongkok sebelum pembaharuan seperti sekarang itu mereka hanya boleh punya anak satu ya. Jadi mungkin itu sisa-sisa dari itu. Nah ini mereka tuh begitu di sana kehidupan juga tidak mudah. Jadi banyak orang yang muda yang lebih fokus ke karir. Jadi belum mau berumah tangga. Nah biasalah orang tua itu kan kalau ketemu kapan Mbak Valen Mas ini mau menikah gitu. Tapi biasa. ini mah bukan cuma di ini kayaknya budaya Tionghoa. Orang di sana mungkin karena desakan dari orang tuanya, mungkin karena anak tunggal atau apa ya supaya lebih cepat berumah tangga. Jadi akhirnya gimana ya? Selalu ada alternatif itu. Akhirnya ya udah jasa persewaan pacar biar orang tua nggak begini-begini ya. Ya ampun. Itu kelihatannya kalau aku setiap ibuku nerima arisan di rumah ditanyain ya Mbak kapan? Aduh pusing. Maybe yes, maybe no gitu. Iya. Kalau kata anak zaman sekarang peer pressure. Iya, itu benar-benar tekanan sosial banget sih. Jangan sampai tapi ya kemudian karena itu jadi harus cepat-cepat gitu ya, nggak mempertimbangkan segala sesuatu. Kita yang berikutnya nih Len. Ada apa nih Len? Coba. Yang ketiga, nah ini dia, mendapatkan hadiah nanas. Ini di Malaysia. Di Malaysia. Tahun baru Imlek di Malaysia ini terdapat tradisi menukar kado atau hadiah. Namun yang membuat perayaan Imlek di Malaysia menjadi unik adalah isi kadonya, yakni nanas. Kenapa buah nanas? Kenapa nggak jeruk? Padahal kan kalau Imlek juga jeruk biasanya identik. Atau buah yang berwarna merah lainnya mungkin? Iya, nah ini mungkin kembali ke itu ya, tradisi-tradisi setempat ya. Saya kurang tahu kenapa Malaysia memilih nanas, tapi ya intinya itu mungkin manis ya. Jadi manis, keberuntungan, rezeki. Karena pada akhirnya mungkin saya ini dikit Pak tambahkan. Karena ini kan menyebar begitu kan, tadi Bapak bilang mengikuti juga
perkembangan dan lain-lain. Jadi di setiap tempat, di setiap negara punya ciri khas lagi tradisi masing-masing. Kalau di Indonesia Pak, ada buah yang lebih kental dengan di sini ada tradisi apa Imlek? ya? Terong susu kalau tidak salah ya. Di sini itu juga dianggap apa ya? Membawa keberuntungan. Good luck gitu ya. Kumcuat namanya ya. Itu jadi ada apa ya? Akulturasi dengan tradisi lokal macam-macam. Tapi diolahnya terus bebas sesuai yang dikasih ya? Bebas. Nanti kan di sini juga banyak kuliner yang tidak ada di Tiongkok di masa Imlek ini. Nanti kita mungkin bisa ngomong itu juga ya. Aduh, oke deh. Nanti kita bakal ngobrol banyak soal Imlek. Iya, karena kita juga masih belum tahu nih kenapa Imlek itu identik dengan nuansa yang serba merah. Kemudian kenapa sih kalau Imlek itu selalu ada amplop merah juga gitu. Apa bedanya amplop merah, amplop putih, amplop coklat? Kenapa nggak gitu kan? Nah, nanti kita akan lanjut ngobrol bareng narasumber kita yang ada di sini, Pak Didi. Jadi jangan kemana-mana. Obrolan seru masih ada usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan spesial perayaan Imlek, Tahun Baru Imlek. Bersama Valen dan saya, Yanda, masih ada Pak Didi Kuartanada. Terima kasih Pak, masih bergabung di sini. Yalah, masa tiba-tiba. Kan masih banyak hal yang mau dibagiin ke kita. Nyambungin tadi saudara, kenapa kemudian kental sekali Pak dengan warna merah begitu? Kenapa Imlek? Nah, ini warna merah saya juga khusus nih. Makanya. Ini juga akulturasi sebetulnya. Dia adalah motif Cirebon ya, Megamendung Cirebon. Oh, Megamendung Cirebon. Motif ini ada di Cina sana, di Tiongkok, tapi ini akulturasi yang versi Oh iya Pak? Iya. Nah, kembali ke pertanyaannya mengapa warna merah? Imlek itu selalu merah ya. Jadi ceritanya zaman dulu ada makhluk ya, semacam naga atau apa gitu, namanya Nien. Nah, itu hobinya makan anak kecil gitu. Di desa-desa. Cerita setempat ya? Nien itu kayak monster gitu monster, betul. Nah, itu monster itu sukanya makan anak kecil. Nah, itu mereka bingung ya orang-orang di Tiongkok sana gimana akhirnya ketahuan bahwa dia itu paling takut sama bunyi-bunyian yang berisik sama apapun yang berwarna merah. Nah, dari Nien itulah akhirnya Imlek diasosiasikan dengan warna merah. Nah, angpau merah, apa merah, semuanya serba merah ya. Supaya nggak ada bahaya yang datang gitu ya, makna tersiratnya. Betul. Termasuk salah satu cara yang mengusir Nian itu adalah barongsai tadi. Oh, ini berkaitan sama barongsai ya? Iya. Tapi kalau barongsainya sendiri itu menggambarkan si Nian ya Pak? Oh bukan. Oh bukan ya? Ini untuk menolak itu. Untuk menolak monsternya tadi ya? Jadi untuk nakut-nakuti lah. Karena kan dia takut suara berisik. Gitu, Tapi enak suaranya tuh. Selalu kental sekali dengan, wah ini perayaan nih. Betul, gitu. barongsai ya. Ini biasanya dicap gomeh ya Pak, kalau barongsai ya? Iya. Oke, terus kan selain apa namanya, ada semuanya yang warna merah, kemudian juga ada makanan-makanan khas yang selalu ada cuma di periode Imlek gitu kan. Betul. Mungkin warga Jakarta tahu ya daerah Pasar Bunga Rawabelong itu pasti kan karena kalau saya pulang tuh ke daerah sana itu bandengnya gede-gede. Nah itu bandeng, kenapa? Ya? Iya bandeng, ikan bandengnya gede-gede gitu. Emang itu khusus dimakan untuk perayaan Imlek aja atau ada cara khusus juga katanya ketika makan ya? Imlek bandeng itu unik ya, tapi sepertinya itu hanya khas Jakarta ya, karena masing-masing daerah punya itu sendiri akulturasi. Bahkan bukan khas Indonesia ya, Jakarta ya Pak? Iya, sepertinya terutama di Jakarta ya, itu punya apa ya, akulturasi sendiri-sendiri ya. Nah bahkan itu soal bandeng itu sempat zaman-zaman dulu itu ya, kalau menantu atau calon menantu datang ke rumah calon mertua di masa Imlek tidak membawa bandeng itu bisa-bisa ditolak. Wah, tidak bisa karena itu penting sekali ya. Nah, itu menurut seorang ahli sejarah Jakarta namanya J.J. Rizal, itu bandeng itu sebenarnya makanan orang Betawi. Ini salah satu contoh terbaik akulturasi Tionghoa dengan budaya setempat ya. Kalau Betawi itu kan bandeng itu selalu dipindang. Pindang, bandeng is pindang gitu. Nah, itu akhirnya orang Tionghoa juga ikut memasukkan kuliner bandeng ini ke dalam menu Imlek. Itu salah satu akulturasi ya. Jadi orang Tionghoa itu sudah membaur termasuk budayanya, mengambil apa yang dia rasakan bagus dari tradisi setempat. Jadi juga kita tahu lontong cap gomeh itu di Tiongkok sana nggak ada. Itu khas Indonesia. Oh, berarti bandeng pun ya? Bandeng, lontong cap gomeh itu adalah makanan-makanan yang mungkin unik ya. Tapi katanya bandeng kalau makan itu juga nggak boleh dibakar. Iya, betul. Betlak aja ya? Bandeng itu kan banyak durinya ya, jadi
Ya, itulah hidup itu tidak mudah, tapi juga dagingnya banyak. Jadi kalau Anda sabar-sabar nanti akan mendapatkan keberuntungan ya. Tidak mudah menyerah, melalui hambatan-hambatan itu jangan ini. Itu dilambangkan dengan duri-duri yang banyak itu. Nah, apalagi kan Banten ini mudah dicari di Jakarta ya. Oh, jadi meskipun kita udah setengahnya habis di bagian atas, ketika mau ambil yang bawah ya harus melewati duri-durinya, nggak boleh dibalik ya? Iya. Wah, PR juga tuh, Ya lama ada lah, kali ya. itu mungkin tradisinya begitu ya, tapi mungkin orang sekarang udah mau praktis, mau cepet aja kali ya, jadi ya tidak 100% harus seperti Sebenarnya itu ada ya. tipsnya tuh Pak, ketika daging atas sudah nggak ada semua, tulangnya tinggal di... Tapi ini kan harus, ini makna perjuangan. Pak, kalau di Tiongkok sendiri atau di Cina, apa makanan yang mereka Yang nggak boleh biasa selalu terlewatkan ada? deh. Nggak boleh terlewatkan itu adalah kue keranjang sebetulnya. Kue Kue keranjang itu wajib ya, karena itu ditaruh di meja sembayang. Tapi itu menarik juga, karena di sini itu sudah jadi menu Imlek juga ya, yang disukai bukan hanya orang Tionghoa saja. Saudara saya yang dari golongan non-Chinese itu kalau Imlek tuh nagih mana dodol Cina. Iya, istilahnya dodol, iya, karena bulat gede gitu Iya. ya. Sementara kalau yang Jawa itu kan kecil-kecil gitu. Betul. Mana dodol Cinanya. Jadi sudah jadi menu siapa saja ya, bukan hanya etnis Tionghoa. Itu salah satu bentuk akulturasi yang juga menurut saya sudah masuk ke semua segmen masyarakat. Ya. Karena kan itu halal ya, halal dan manis ya. Orang kan makanan manis-manis juga. Jadi itu yang di Tiongkok nggak boleh dilewatkan, salah satu menu yang itu adalah kue keranjang itu. Dodol Cina. Unik Kue ya. keranjang, dodol, biasa dodol itu kan lengket ya untuk teksturnya. Supaya hubungan antar keluarga, Lihat antar tuh, masyarakat kalau erat Valen, gitu ya. kalau Valen ini pasti dihubungkan dengan sebuah hubungan ya kan, lengket dan lain-lainnya. Tapi menjaga silaturahmi kan kalau kita memberikan kue Oke, berarti keranjang. jangan lupa nanti ada dodol Cina ya, Len, kalau ada Aku minta perayaan. Pak Didi deh kalau gitu. Kita sebelum masuk ke fun fact lagi, di segmen ini nanti fun fact-nya lebih ke Indonesia nih Pak Didi. Ternyata tadi seperti yang Pak Didi bilang ya, ada bandeng di Jakarta, itu kan salah satu fun fact sebenarnya kan, terkait dengan perayaan Imlek, akulturasi budaya, Imlek Tionghoa dengan Jakarta. Betul. Nanti ada beberapa daerah lagi. Tapi sebelum ke situ Pak, perayaan Imlek di Indonesia itu sendiri. Jadi Pak Didi sudah menyinggung sedikit bahwa dulu bukan hari libur nasional, di periode tertentu menjadi libur nasional. Sejarah untuk sampai ke situ itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, ini secara singkat ya, kalau zaman Belanda dulu tuh dirayakan juga, ini zaman penjajahan ya, itu sebagai hari libur untuk orang-orang Tionghoa. Dan waktu itu memang meriah ya Imlek itu ya, itu kan waktu itu juga belum ada mall ya. Jadi dulu pasar malam. Imlek itu identik dengan apa yang namanya pasar malam di situ. Waduh, di Pancoran itu bisa sangat macet gitu ya. Nah, kemudian memasuki zaman Jepang, itu habis Belanda kan Jepang. Nah, uniknya Jepang itu karena mereka anti barat, melarang semua yang berbau Belanda, akhirnya justru tradisi Tionghoa yang dibangkitkan. Oke. Jadi pertama kali Imlek jadi hari libur nasional itu adalah oleh penguasa militer Jepang di Jawa. Karena Sekitar tahun berapa itu? 43. 43 sampai 45. Jadi sebelum masa reformasi itu di masa penjajahan Jepang tahun 43 itu Imlek sudah jadi hari libur nasional. Oke. Nah itu menarik, justru Jepang yang musuhnya orang Tiongkok malah membuat Imlek jadi hari libur karena Jepang anti Barat. Kemudian memasuki masa kemerdekaan, Presiden Soekarno waktu itu ketika Indonesia merdeka juga membuat Imlek itu satu dari 4 libur Tionghoa. Jadi Imlek, kemudian Cengbeng, membersihkan makam, kemudian hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu. Ada 4 hari libur Tionghoa itu tahun 46 diakui. Nah, prahara baru datang itu ketika Orde Baru, ketika Presiden Soeharto. Di sana ada larangan perayaan agama dan kepercayaan Cina. Istilahnya sudah Cina ya. Kalau zaman sebelumnya pakai Tionghoa, di masa Orde Baru pakai nama Cina, itu hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan di tempat tertutup. Jadi nggak bisa Mbak Valen, Mas ini mau nonton barongsai di keramaian nggak bisa, nggak boleh. Bisa-bisa nanti didatangi ke aparat gitu. Jadi itu kira-kira 32 tahun, baru kemudian masa reformasi itu memberikan berkah lah bagi warga Tionghoa. Nah kemudian ketika Gus Dur kan orangnya sangat pluralis ya. Gus Dur itu dekat dengan kalangan agama, ketika dari kelompok Konghucu memohon supaya Imlek dijadikan hari libur, disetujui oleh Gus Dur. Pertama sebagai fakultatif.
Jadi yang Tionghoa boleh libur tapi disempurnakan oleh Ibu Megawati tahun 2002 menjadi hari libur nasional seperti yang kita rayakan sekarang. Zamannya itu ya, ketika momen itu ya Pak ya? Betul. Jadi ada naik turun lah. Dan sampai sekarang ada perubahan lagi? Masih tetap. Masih sama. tetap. Ya, Dan berharapnya akan seperti itu, tapi sayangnya hari ini hari liburnya bertepatan sama hari Minggu. Itu dia. Jadi nggak bisa nambah libur ya. Nggak bisa nambah libur ya. Iya benar juga ya. Oke. Kita masuk ke fun fact. Kita Glenn. masuk ke fun fact. Fun fact yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Ya. Yang pertama. Yang pertama, di Depok. ini dia. Depok ini merayakan Imlek dengan ada satu tradisi mandi bersama di sumur 7 lubang, Pak. Ya. Jadi Depok juga punya cara unik. Ini beramai-ramai datang ke Vihara Gayatri namanya. Selain untuk beribadah, perayaan Imlek juga dirayakan dengan mandi bersama di sumur 7 lubang ini. Nah, tentu doanya mendatangkan rezeki, jodoh, bahkan bisa menyembuhkan penyakit katanya. Komen Pak Didi. Ya itu tadi kembali ke ini ya, tiap daerah memiliki ciri khas sendiri ya. Mungkin akan bagus sekali jika ada buku yang menceritakan keberagaman. Imlek itu bukan hanya Belum ada tuh Pak ya? satu versi gitu. Ya. Kalau ada buku atau dokumenter yang di Riau atau di ini tradisinya begini, ini menarik sekali. Tapi intinya sebenarnya sama. Rezeki, keberuntungan, hoki, enteng jodoh, murah rezeki, itu saja sih terkait Imlek. Jadi mau bentuknya mandi 7 ini atau pesta ini, pesta itu, intinya itu sih. Tapi mungkinkah ini adaptasi juga dari kebiasaan yang ada di Tiongkok sana, Pak? Bisa juga, dan ini kan di vihara ya, jadi mungkin ada kebiasaan khusus dari umat penganut agama dari vihara itu. Jadi ya masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Iya. Oke, next Len. Lanjut kita ke berikutnya. Ini dia. Nah, Jadi ini juga. Iya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Perang air ya. Iya. Nah, perang air di Riau ini kenapa perang air ya Pak ya? Emang harus basah-basahan kalau Imlek sendiri? Kalau kita selalu menghubungkan dengan awal ya begitu ya, di Tiongkok. Nah ini juga menarik ya, saya juga ini baru tahu ini Imlek ini di Riau pakai perang air ini juga ini menarik. Ini salah satu dari varian ya tradisi lokal yang mungkin itu juga ada pengaruh tradisi lokal seperti ini, saya juga kurang tahu ya. Tapi intinya itu tadi ya, kebinekaan kita itu harus dirawat ya. Jadi memang ini suatu kekayaan bukannya harus dihilangkan, tapi justru menjadi salah satu aset kebudayaan kita. Itu betul. Kita next ke fakta berikutnya. Tatung perayaan Imlek di Singkawang. Ini menarik sekali. Ini tatung ini sebenarnya dari bahasa Hakka ya. Jadi Hakka itu adalah kelompok dialek yang cukup banyak di Kalimantan Barat ya. Jadi kalau di Jawa itu seperti ayah saya dulu adalah keturunan Hokian, ada orang Hakka, ada orang Tioju, orang Kanton. Nah ini tatungnya adalah dari bahasa Hakka. Artinya orang yang dimasukin spirit ya, roh nenek moyang atau roh leluhur. Ini mirip dengan tradisi debus gitu ya Pak ya? Iya, ya mirip-mirip debus. Dan itu dulu, ternyata menarik. Ini juga akulturasi juga ternyata. Jadi mengapa ada tatung di Singkawang itu dulu ceritanya juga orang Tionghoa di sana pernah ada wabah penyakit. Dan mereka tidak bisa menyembuhkan, mereka bertanya kepada masyarakat lokal, orang Dayak. Nah jadi rupanya ada pengaruh. Nah tetua suku Dayak waktu itu menyarankan supaya mereka membuat itu acara seperti tatung ini. Untuk mengusir roh-roh jahat, ternyata berhasil. Oke. Nah jadi sekarang itu juga tatung itu salah satu ciri khas kota Singkawang ya, dan bahkan pernah menjadi Wonder of the World tahun 2013. Dan menariknya tatungnya itu bukan hanya orang Tionghoa saja, banyak orang-orang Dayak. Jadi ikut serta ya Pak? Ikut serta, yang dicoblos-coblos. Yang nusuk-nusuk benda tajam ke badan. Juga orang Dayak banyak ikut serta. Jadi bukan orang Tionghoa saja ya, itu juga akulturasi. Jadi banyak sekali sebetulnya Imlek itu. Cocok sama Valen tuh Pak, dia suka penasaran dengan hal-hal yang berbahaya. Mau coba? Jangan itu kelihatannya ngeri banget ya. Aja kemarin nangis. Sakit Pak, saya cobain. Karena itu kalau atraksi tatung itu menancapkan benda tajam ke seluruh tubuhnya ya. Itu kalau misalnya nggak terlatih juga bahaya juga ya. Dan karena dia trans ya, lagi dirasuki, jadi mungkin dia nggak terasa waktu di itu ya. Nah sebelum kita closing nih, yang paling penasaran itu adalah tradisi bagi-bagi angpau. Nah itu gimana tuh kalau misalnya nih, setahu saya dia di Lebaran itu kita biasa bagi-bagi uang ya. Kalau di hari raya Lebaran itu kan yang dari orang tua itu kasih ke anak-anak yang belum menikah dan belum bekerja, begitu istilahnya. Nah kalau di perayaan Imlek sendiri angpau itu dari siapa? Ke siapa? Ke siapa? Ya terutama yang sudah menikah ya, terutama yang sudah menikah ya mungkin sudah bekerja. Jadi kalau
orang sudah sukses tapi belum menikah apakah boleh gitu. Saya rasa dewasa ini sudah boleh sih, tinggal nomor rekeningnya aja gitu. Dan itu tadi sekarang mungkin sudah tidak banyak orang yang sudah mulai banyak yang transfer nggak pakai amplop. Dan menariknya tradisi angpau itu kan amplop merah ya. Angpau, ang itu merah. Ang itu merah. Oh, itu amplop. Pau itu amplop ya? Iya. Jadi rupanya sekarang sudah ada untuk Lebaran itu ada amplop hijau. Oh gitu ya Pak? Untuk Idul Fitri. Saya sering lihat di toko-toko itu rupanya meniru juga tradisi angpau itu. Tapi warnanya hijau, ya identik dengan. Oh iya, ketika Lebaran pun saya dulu mintanya angpaunya mana gitu ya? Iya, tapi amplopnya warna hijau bukan warna merah. Iya. Disesuaikan juga. Iya, itu akulturasi yang sebenarnya mungkin jarang kita sadari, tapi ya di situ ya. Betul. Ya itulah akulturasi yang meluas kemana-mana. Sebenarnya kalau dimaknai dengan perspektif yang baik ya, Iya. bagus sekali. Kalau saya mau kasih Irianda amplop coklat, Kenapa? aku suruh kirim pesan lewat kantor pos. Iya Len, iya nanti dikasih kue dodol ya, biar lengket ya, jadi lancar semua. Ya. Oke deh, sebelumnya Luar biasa. terima kasih Ya, terima Pak kasih, Didi Pak Didi. sudah Iya, berbagi sekali lagi, informasi dengan kami. Kami Semoga belajar sehat, kebudayaan baru. Amin, semoga sehat. Semoga Amin. juga rezeki lancar untuk Pak Amin. Didi. Amin, Nanti amin, kita ketemu amin. di lain kesempatan. Ya, amin. Dan hari ini mau merayakan Imlek Dengan keluarga dengan aja. keluarga. Jadi harus makan mie ya biasanya supaya umur panjang gitu kan ya. Nanti cari dodol Cina. Oke, saya dibagi ya Pak ya. Belum ada nih di sini cuma patung bareng saya. Nah, dodol lagi. Padahal kalau makan mie goreng juga lengket kok kayaknya. Iya. Pak Didi Kuartanada, Ya, terima kasih. Terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih. Ya. Sean Nicholas Alexander. Luar biasa. Gong si Facao. Ketemu lagi. Saya udah beberapa kali ketemu Sean di Kompas perayaan Imlek gitu ya. Waktu itu Senang masih banget. kecil ya? Kecil-kecil juga udah lebih tinggi dari saya. Oke, kita boleh agak maju ke depan. Kita ke depan, Sean. By the way, sekarang usia berapa? Sekarang usia 16. Sorry. Usia 16 ya. Oke. Kita terakhir ketemu tuh sekitar 2-3 tahun lalu ya? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi COVID-19. Iya.
Tapi itu pun sudah lebih tinggi dari saya. Kita geser dikit. Gizinya Sean kelihatannya lebih bagus deh ya. Gitu. Oke, Sean, 2 tahun setelah pandemi otomatis kita nggak bisa lihat perform kamu ya. Dan tadi kita begitu istilahnya disulap untuk kemudian cuma ngeliatin penampilan kamu yang luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan kali ya. Yang ada di studio bantu dong, tepuk tangannya sepi banget deh. Kita geser dikit lagi. Nah, Sean ini kan kalau aku tadi lihat dari partitur musiknya ya, itu kan kelihatannya susah ya karena tapi ya memang kalau aku nggak bisa main klarinet gitu ya. Kalau Sean kan memang udah masternya gitu. Tapi ada kesulitan nggak menyanyikan lagu-lagu yang sering dibawakan waktu Imlek gitu? Ya kalau untuk lagu Imlek sih untuk saya memang tidak terlalu susah, tetapi memang ada beberapa hal-hal yang lagu Imlek mempunyai yang membuat lagu Imlek sedikit lebih susah dibandingin yang lain-lain seperti nuansanya karena kan ini lagu dari Asia kayak gitu. Jadinya beda dengan Oh, lebih lagu-lagu susah yang ya? saya. Agak-agak ada beberapa partnya. Ada perbedaannya sedikit. Ada perbedaannya ya. Saya jadi terus terbayang kalau Mas Sean ini pemain klarinet termuda Indonesia. Mungkin waktu itu juga mulainya kapan? 3,5 tahun ya umurnya ya? Bersentuhan dengan klarinet ya? Kalau sama klarinet sih enggak. Enggak, lebih 8 tahun? Di umur 8 tahun ya? Kayaknya ya. Kayaknya. Kalau nggak salah dulu piano dulu. Iya. Iya, piano kan? dulu ya, luar biasa banget ya pokoknya. Gimana kalau Imlek kira-kira setelah pandemi COVID-19, atau kita cerita-cerita pas pandemi dulu ya. Kemarin pas pandemi itu 2 tahunan, Imlek gimana perayaannya kamu? Aduh, pandemi sih kan kebanyakan di rumah, nggak bisa kemana-mana, PPKM masih levelnya 4, level 3, jadinya susah sih merayain Imlek. Ya udah gitu aja gitu ya. Gitu aja ya. Tapi biasanya kalau ngerayain Imlek, ada tradisi khusus Kak buat keluarga? Di keluarga? Ya biasanya jalan-jalan ke rumahnya keluarga, terus selebrasi Imlek, kungsi facai. Kungsi facai. Makanan apa yang selalu ada di rumah Sean, Nicholas, dan keluarga kalau lagi Imlek? Hotpot. Hotpot. Terus? Rumah di mana? Daerah Jakarta kan? Iya, Jakarta. Ada bandeng juga nggak? Biasanya ada bandengnya. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Iya, ada Hotpot tadi bandeng, ya. hotpot. Mie ada nggak mie? Mie pasti. Mie pasti ya, karena filosofinya mie yang panjang, Iya. semoga panjang umur gitu. Tradisi bagi-bagi angpao ada ini nggak tuh? kalau Sean sendiri udah masih dikasih angpau atau sudah memberikan angpau? Masih menerima Masih. angpao. Syukurlah. Biasanya dapat berapa nih tahun ini? Kira-kira dapat berapa Agak nih? curang. Tapi kan tahun ini berarti nanti setelah dari sini bakal safari ke rumah keluarga ya? Iya. Tapi kalau di tradisi keluarga sendiri, pembagian angpaunya masih pakai amplop merah atau udah transfer? Pasti pakai amplop merah. Tradisi. Tradisi ya, masih menjaga ya. Oh, Ya seru dong kita ngantongin di dalam tas banyak gitu ya, amplop gitu koleksi. Wah dari mana nih gitu kan. Nah tapi kalau untuk memaknai Imlek sendiri, Sean gimana? ya. Untuk saya sih Imlek tahun ini itu memang yang untuk saya lebih penting karena kan yang sebelumnya tahun 2022, 21, 20 kan semuanya pandemi. Jadinya nggak sempet Imlek sama semua keluarga. Jadinya tahun ini baru pertama kali yang dapat berimlek secara bertatap muka. Oke, kamu sendiri harapannya di Imlek kali ini apa? Untuk pribadi, untuk keluarga, mungkin untuk Indonesia? Ya saya sih semoga pandeminya udah Kelar lah ya? Ya udah lah. Udah lewat gitu ya? Udah lewat. Tapi akhirnya sih PPKM-nya udah dihilangin, dicabut. Jadinya semoga bentar lagi masker boleh dilepas di dalam gedung dan lain-lain seperti itu. Oke. Terus kalau untuk dari segi karir Sean nih, ini kan konser-konser otomatis kemarin kan Iya, itu sempat gimana tuh juga kemarin ya. Nah terus ini gimana nih di tahun 2023, adakah rencana konser terdekat dan mungkin kira-kira di 12 bulan ini jangan-jangan udah terjadwal di mana Iya, aja? gimana jadwalnya? Ada. Kira-kira yang paling dekat dulu deh. Paling Bakal main kapan? Bulan Mei. Mei. Jadi bulan Mei saya di-invite sebagai soloist dari orkestranya Jakarta Sinfonietta yang didukung oleh Pak Lendi. Oh, oke. Itu yang di daerah Kemayoran bukan sih yang Jakarta Iya. Sinfonia Concert itu ya? Iya. Oke, terus nanti deh kita ke sana kalau ada undangannya. Kasih undangannya dong. Terus nanti selain di situ itu bulan Mei. Iya. Terus Kalau setelah itu nanti di depan-depannya masih ada planning-planningnya dulu sih. Tapi ada planning untuk mulai bermain
di luar di luar negara Indonesia, di Oh. Singapura, di Thailand. Sudah ada jadwalnya ya? Ya. Oke, luar biasa. Mantep banget. Kita tepuk tangan lagi untuk Sean. Semoga karirnya tahun ini moncreng gitu ya, Amin. istilahnya semakin banyak juga orang-orang yang kenal dengan kemampuan Sean, tidak hanya di Indonesia aja, tapi juga seluruh masyarakat di dunia ini Amin. bisa tahu, nanti konsernya bisa melanglang buana gitu ya. Terus habis itu apa lagi dong Siapa tahu harapannya? kira-kira bisa juga untuk kita untuk nonton ya sekali-sekali konser Aku Sean boleh ya. deh untuk bawain ininya klarinetnya gitu yang By the way, diajak tapi ke sana. sebelum nanti tampil lagu kedua lagi, tadi lagu pertama judulnya apa? Kira-kira ceritanya tentang apa tuh? Lagunya Hexinian. Machine ya? Jadinya ini lagunya itu lagu Chinese yang dibuatnya abad 18 sampai abad ke-19. Oke. Tapi informasinya sih nggak terlalu komplit kalau untuk lagu ini. Oke. Tapi ini memang dipakai sebagai lagu Imlek. Perayaan Imlek Ya, gitu perayaan Oke. Imlek. Kalau lagu yang selanjutnya nanti yang akan dimainkan yang kedua? Molihua itu lagu China yang lebih lama dari tahun Lebih lama ya, lagi? abad 15, 16 dan ini memang lagu Molihua itu memang lagu yang lumayan terkenal karena dipakai karena negara China menggunakan di semua event-event di Olimpiade. Oh, nggak cuma Imlek ya? Iya. Oke, berarti lebih ke event besar nih lagu yang Iya. berikut ini. Oke. Terima kasih Sean Nicholas. sebelumnya Sean sudah Terima kasih. Sese. datang ke Sapa Indonesia Air Pekan Spesial Imlek. Selamat merayakan hari Imlek nanti bersama keluarga besar di rumah dan semoga koleksi amplopnya banyak. Amin. Konsernya besok depannya di bulan Mei terus sampai akhir tahun Iya, nanti bisa rencana-rencana lancar ke luar negeri juga ya. Rencana-rencana ke luar negerinya bisa lancar dan sukses untuk kita semua ya, masyarakat Indonesia. Kami harus akhiri Sapa Indonesia Akhir Pekan Spesial Imlek hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus. Saya Riana Mardanus. Sekali lagi selamat Imlek untuk masyarakat yang merayakan. Sean Nicholas Alexander. Silakan Sean. Terima kasih. Yeay, Sean Nicholas Alexander. Ngelihatnya di TV aja udah keren banget ya kemarin, apalagi pas kita nonton langsung juga kemarin. Iya, lebih merinding, apalagi dulu kalau kita lihat ke belakang memang Sean Alexander ini waktu masih kecil banget Iya, di masih sini. kecil, Gitu masih kan. segini saya lah waktu itu udah di Sapa Indonesia juga kan waktu itu. Tiba-tiba kemarin udah segini aja. Udah kalah tinggi ya. Tinggi banget ya. Iya, harapannya semoga sukses selalu ya Sean Alexander dengan apapun irama musik nanti yang dibawakan dengan klarinetnya. Kalau ada konser ya bolehlah bagi-bagi tiket ke sini gitu ya, biar nanti kita ikut meramaikan Kirim gitu dengan ya.
angpau, amplop angpau. Ya itu tadi. Nah biasanya kalau Imlek ini kan pasti ada hujan gitu ya. Iya, Meskipun kenapa di ya? Jakarta katanya kan biar hujan itu rintik-rintik yang datang bebarengan itu membawa rezeki, membawa berkah gitu. Simbol biasanya di perayaan Imlek. Ya memang meskipun di Jakarta ini masih cerah gitu ya, tapi nggak ada salahnya kalau sedia payung sebelum hujan. Siapa tahu hari ini kan hari libur nih, mesti mau jalan-jalan ke rumah saudara gitu kan. Ya bawa payung nggak ada salahnya lah. Jadi kalau hujan tetap tampil dengan cantik, tetap siap untuk merayakan Imlek hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sudah berada di tempat liburan, sedang menikmati santapan pagi bersama keluarga, lagi ngobrol-ngobrol, kami mengucapkan juga sekali lagi bagi Anda yang merayakan Selamat Tahun Baru Imlek. Tentunya jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Akhir Ya. kata, sampai Indonesia Akhir Pekan kami tutup sampai di sini. Saya Irena Mardanus. Dan saya Valentina Sitorus. Ingat besok Senin, tapi tenang aja, Seninnya libur. Sampai jumpa. Iya, libur. Terima kasih sudah Dadah. menonton. Bye-bye. Si libur.